Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Vianawati. Di sini saya akan membantu kalian untuk memahami tentang kesehatan reproduksi remaja. Sebelumnya, kita kenal dulu yuk, apa itu remaja? Remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Istilah ini menunjukkan masa dari awal pubertas sampai kematangan organ reproduksi. Pubertas yang artinya masa-masa di saat mengalami perkembangan yang matang dalam hal seksual dan kerangka secara pesat. Biasanya hal tersebut dimulai sejak remaja hingga kematangan tersebut berkembang secara maksimal. Tanda-tanda seseorang mengalami pubertas diantaranya bentuk fisik dan proporsi tubuh yang berbeda dari sebelumnya, dan fungsi fisiologis meliputi perubahan seks sekunder dan perubahan seks primer. Perubahan seksual dibagi menjadi dua, yaitu perubahan seks sekunder dan perubahan seks primer. Perubahan seks sekunder pada remaja putri yaitu ditandai dengan menarche atau menstruasi pertama, timbul rambut-rambut pubis, pembesaran buah dada, dan pembesaran pinggul. Sedangkan perubahan seks sekunder pada remaja putra yaitu mengalami volution atau mimpi basah pertama, pembesaran suara, tumbuh rambut di bagian tertentu seperti di dada, kaki, dan di kumis. Perubahan seks primer pada remaja putri yaitu datangnya haid. Haid yaitu pengeluaran darah, lendir, dan jaringan sel yang hancur dari uterus secara berkala. Haid terjadi kira-kira 28 hari hingga perempuan mencapai masa menopause, yakni usia 40-50 tahun. Sedangkan perubahan seks primer pada remaja putra yaitu gonad atau testis yang terletak di dalam skrotum di luar tubuh pada usia 14 tahun baru sekitar 10% dari ukuran matang. Testis sudah berkembang penuh pada usia 20 atau 21 tahun. Secara umum masa remaja dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, masa remaja awal 12-15 tahun. Pada masa ini, individu mulai meninggalkan peran sebagai anak-anak dan berusaha mengembangkan di sisi sebagai individu yang unik dan tidak tergantung pada orang tua. Kedua, masa remaja pertengahan 15-18 tahun. Masa ini ditandai dengan perkembangannya kemampuan berpikir yang baru dan teman sebaya masih memiliki peran yang sangat penting. Ketiga, masa remaja akhir 19-22 tahun. Masa ini ditandai dengan persiapan akhir untuk memasuki peran-peran yang dewasa. Selanjutnya, kenapa sih remaja perlu tahu tentang kesehatan reproduksi? Apa itu kesehatan reproduksi dan bagaimana cara perawatan organ reproduksi untuk tercegah terjadinya masalah-masalah reproduksi? Kesehatan reproduksi adalah segala aspek kesehatan yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta proses yang berada dalam keadaan sempurna baik secara fisik, mental, dan sosial dan bukan semata-mata terbebas dari penyakit atau kecacatan. Sistem reproduksi berfungsi untuk mempertahankan atau melestarikan generasi dan keturunan. Sistem reproduksi laki-laki terdiri dari organ reproduksi luar atau genitalia externa dan organ reproduksi dalam yaitu genitalia interna. Sedangkan organ reproduksi perempuan terdiri dari organ reproduksi luar genitalia externa dan organ reproduksi dalam genitalia interna. Selanjutnya, masalah apa aja yang berhubungan dengan reproduksi dan bagaimana cara perawatan organ reproduksi? Masalah kesehatan reproduksi yang pertama yaitu infertilitas. Infertilitas adalah ketidakmampuan menghasilkan keturunan. Yang kedua, kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan adalah kondisi ketika pasangan atau salah satu dari keduanya tidak menghendaki proses kelahiran dan kehamilan yang berasal dari hubungan seks baik sengaja maupun tidak sengaja. Ketiga, aborsi. Aborsi adalah berakhirnya atau gugurnya kehamilan sebelum kandungan mencapai 20 minggu, yaitu sebelum janin dapat hidup di luar kandungan secara mandiri. Keempat, HIV. HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang melemahkan sistem kekebalan tubuh. Sedangkan AIDS adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, yang berarti kumpulan gejala penyakit akibat penurunan kekebalan tubuh yang sifatnya diperoleh bukan bawaan. Kelima, penyakit menular seksual.
Penyakit menular seksual dibagi beberapa jenis. Yang pertama, gonore. Gonore atau kencing nanah. Penyebab dari gonore adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae. Cara penularannya melalui hubungan seksual normal atau intravaginal, dubur atau anal seks, dan mulut atau oral seks. Gonore dapat mengganggu serviks atau leher rahim dan uretra atau saluran kencing. Kedua, sifilis. Sifilis biasa dikenal di masyarakat dengan sebutan raja singa disebabkan oleh bakteri Trophenema pallidum. Trophenema pallidum biasanya berpindah sewaktu kontak melalui luka lecet yang terbuka pada penderita menuju kulit sehat yang terkupas karena lecet atau selaput lendir dari orang lain. Yang ketiga, chlamydia. Chlamydia disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Cara penularannya melalui hubungan seksual intravaginal, seks anal, atau oral seks. Keempat, kandidiasis genital. Kandidiasis genital disebabkan oleh salah satu jamur yang disebut Candida albicans yang merupakan penyebab keputihan yang paling sering ditemukan. Tanda dan gejalanya adalah perih di daerah kemaluan. Kelima, herpes genitalis. Herpes genitalis disebabkan oleh virus herpes simplex 1. Cara penularannya melalui hubungan seksual intravaginal, seks anal, seks oral, atau kontak langsung dari kulit ke kulit. Tanda dan gejalanya kulit kemaluan melepuh secara berkelompok, kadang-kadang disertai rasa sakit yang hebat atau gejala influenza. Selanjutnya, pemeliharaan organ reproduksi. Pemeliharaan organ reproduksi dibagi menjadi dua, yaitu pemeliharaan organ reproduksi laki-laki dan pemeliharaan organ reproduksi perempuan. Pemeliharaan organ reproduksi laki-laki yang pertama, mengganti celana minimal 2 kali sehari. Kedua, tidak menggunakan celana ketat yang bisa mempengaruhi suhu testis sehingga dapat menghambat produksi sperma. Ketiga, melakukan hitan untuk mencegah penumpukan kotoran atau sperma sehingga alat kelamin menjadi bersih. Sedangkan pemeliharaan organ reproduksi perempuan meliputi mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari, membersihkan kotoran yang keluar dari alat kelamin dan anus dengan air atau kertas pembersih. Gerakan cara membersihkan anus untuk perempuan adalah dari arah vagina ke arah anus untuk mencegah kotoran dari anus masuk ke vagina. Sekian dari saya, semoga dengan adanya video ini kalian lebih memahami tentang kesehatan reproduksi remaja.